Simbok sedang berada di daerah pemakaman umum, pemakaman desa di daerah Desa Jiu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Nah, ini memang berada di tengah-tengah areal persawahan. Kemarin memang Simbok dapat referensi dari teman tentang prasasti Jiu, makanya Simbok kesini. Dan kemudian tadi sudah menembah minta izin pada Pinisepo leluhur, andanya di sini. Sebenarnya ini wilayah ini dan tempat ini dulu tempat apa, tempat siapa. Lah tadi memang datang itu, aduh anginnya langsung pok-pok, aduh gitu, kayak pinggir pantai rasanya. Jadi memang tadi dapat petunjuk dan dapat gambaran tentang sebuah tempat. Jadi tempat ini kembali ini terhubung dengan situs kemarin yang Simbok posting tentang tempat yang disebut dengan makam Hyang Darmojoyo ya, yang saya sebut dengan apa namanya pendopo Jogo Satru itu. Jadi agak dekat banget, yang kurang lebih 1 km lah ke arah barat dari sini ya, nggak jauh. Jadi memang masih ada hubungannya dengan tempat itu juga. Sedangkan eranya memang kalau tentang tempat ini sebenarnya eranya sudah ada memang di era Singosari lagi kembali dan peralihan ke Majapahit gitu kan. Cuma energinya yang lebih muncul saat ini saya menembah dan membuka memang energinya dari era Ratu Tri Tunggabuana Dewi ke era Raja Giriwardana, karena kita tahu lewat prasasti Jiu ini tadi bahwa prasasti Jiu menunjukkan suatu menceritakan suatu penghargaan kepada seorang Brahmana dari Raja Giriwardana, diberikan suatu tempat untuk membangun suatu asraman, yang tempat ini atau wilayah ini yang bebas pajak karena seorang Brahmanan ini menjalankan upacara srada atau upacara yatnya memperingati 12 tahun meninggalnya Raja Ratu Daha ya. Nah, kita tahu seperti itu. Makanya tadi saya minta izin dulu di sini ada sebuah desa awalnya kan, memang desa yang berada di perbatasan, makanya banyak ditempatkan para prajurit untuk menjaga perbatasan ini. Kemudian para prajurit ini seperti saya ceritakan di postingan saya sebelumnya, dikala pemberontakan daerah Ketai ini tadi saya kemudian pasukan sisanya ini mendirikan sebuah kademangan. Jadi setarap dengan kedemangan yang berisi khusus anggota pasukan-pasukan penjaga perbatasan. Nah, diberikan nama Kademangan Lokosuro, yang artinya itu tempat para pemberani. Nah, Kademangan ini memang dikhususkan buat tempat-tempat bersosial atau bertempat tinggalnya para prajurit yang menjaga perbatasan. Itu kan, jadi ini bagian wilayah ini dulu adalah bagian dari Kademangan itu ya kan. Memang ada punden-pundennya dan sisa-sisa batu bata dan batu-batunya juga buat maesannya, batu nisannya ya. Memang eranya memang Majapahit yang masih malah era Singosari saya bilang ya. Makanya energi di sini pun sebenarnya energinya bisa bilang itu energi peperangan ya, energi tinggi peperangannya. Tidak seperti energi kalau tempat buat candi atau tempat khusus yang buat khusus pemujaan kepada pencipta ya, kayak para resi, itu bukan. Energinya lebih ke energi peperangan gitu. Karena memang tempat Kademangan ini dikhususkan buat tempat para prajurit yang menjaga perbatasan. Jadi selain bertugas sebagai prajurit, prajurit ini pun sudah bersosialisasi dengan masyarakat pada umumnya ya, entah itu jadi pedagang, entah itu jadi petani gitu, tapi tetap basis utamanya adalah sebagai prajurit penjaga wilayah gitu kan. Jadi selain itu, kata Jiu ini tadi saya mengupas Jiu ini kan dalam bahasa Sanskerta gitu. Yang ada itu adalah kata Jum yang artinya mulia gitu loh. Jadi yang mulia, jadi kalau saya mengartikan Jum itu kalau dilogatkan jadi kan yum gitu loh. Jadi ilate orang lidahnya orang Jawa kan jadi jiu gitu loh, jiu tok gitu ya. Jadi Jum tempat mulia, jadi tempat yang diberikan kepada Brahmana ini, kepada orang yang mulia ini ya, sebagai tetenger ini tadilah yang sesuai prasasti yang berada di Kelurahan Jiu ini tadi ya,
sesuai. Jadi memang benar kalau di sanalah diberikan wilayah untuk seorang Brahmana untuk mendirikan asraman, tempat untuk mendidik para calon-calon Brahmana, ya, istilahnya Brahmacari ya istilahnya ya. Jadi memang prasasti itu dengan energi yang saya dapatkan di sini memang selaras, saya bilang. Jadi memang selaras, tapi memang tidak semua terungkap lewat prasasti itu. Memang iya, jadi memang seperti kata Sampang Agung ya. Kalau saya bilang itu Simpang Agung, di kuping saya tuh dengarnya Simpang Agung gitu. Jadi memang di sini dulu adalah perbatasan dari 3 wilayah besar, perbatasan Majapahit yang mungkin sudah tergerus juga ya oleh perang saudara, sehingga penjagaan di tempat perbatasan ini sangat diperketat dengan pasukan yang lumayan lebih banyak gitu kan, untuk menjaga kapal batas ini agar tidak dirongrong oleh musuh gitu kan. Jadi energi peperangan memang sangat besar. Nah, itu yang bisa Simbok buka. Semoga menambah referensi pengetahuan sejarah leluhur kita Majapahit. Semoga bermanfaat. Matur nuwun, rahayu sagung dumaji.